warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Blitar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yang berjudul Praktek Kucing untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kucing. Perkenalkan, nama saya Anik Juliati, guru SMP Negeri 1 Kota Blitar. Saya Dian Kusumawati dari SLB Negeri 1 Kota Blitar. Dan saya Woro Puspito Wulan dari SDN 2 Kepanjen Kidul. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Bu Ani. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melakukan proses kucing ya? Iya benar Bu Ani. Dengan Bu Woro. Dengan Bu Woro. Oke. Sebelum proses kucing, saya akan mengamati, kemudian akan bertanya tentang sesuatu sedikit saja. Jadi di sini ada tabel pengamatan yang berisi tentang alur tirta. Jadi apakah nanti dalam proses kucing Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik? Kemudian apakah Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip kegiatan kucing? Seperti itu ya Bu. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan kucing hari ini? Ya, pada kegiatan kucing hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti Bu Ani, yang diantaranya satu adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa, lalu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ani. Lalu juga saya ingin menguasai prinsip coaching juga. Itu kan udah buahnya. Lalu bagaimana yang perlu saya amati Ibu? Saya rasa semua bagian tersebut sangat perlu diamati ya Bu Ani, karena ingin melihat juga kemampuan saya di situ, seberapa saya melakukan coaching itu, apakah sudah benar atau belum, atau ada yang kurang, seperti itu. Baik, jadi nanti ketika proses coaching akan saya amati dan saya catat. Harapannya Ibu bisa leluasa, bisa tidak takut, seperti itu, tidak ada istilahnya beban secara mental atau apapun seperti itu, jadi santai saja seperti itu. Baik, kira-kira penilaian yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan kucing hari ini? Penilaian yang ingin saya kembangkan adalah nanti saya bisa bermitra dengan coaching, juga ada proses berpikir dari coaching nanti, sehingga mampu memaksimalkan potensi dari si coaching tersebut dalam penyelesaian masalah. Oke, jadi nanti intinya pada akhir kucing dapat menemukan sebuah solusi dari yang dia hadapi secara sendirinya. Betul. Itu harapannya kegiatan hari ini ya Bu. Baik, nanti silakan Ibu laksanakan kegiatan kucing hari ini. Semoga nanti kegiatan kucing ini membawa manfaat pada coach dan kucingnya. Seperti itu ya Bu. Semangat, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih. Mohon dukungannya gitu. Mohon diamati. Siap, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Woro. Bagaimana kabarnya Bu Woro? Alhamdulillah, luar biasa Bu Dian hari ini. Bu Woro, kita sudah janjian ya kemarin kita punya waktu 15 menit. Katanya Bu Woro hari ini mau menyampaikan suatu hal kepada saya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu buat Bu Dian ya, jika sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya, untuk menceritakan hal-hal yang ingin saya ingin sampaikan. Siap, tidak apa-apa Bu Woro. Bu Woro, alhamdulillah ya. Jadi hari ini Bu Woro sudah keadaannya sudah siap ya. Siap. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya dalam proses coaching ini. Suasananya santai saja. Iya. Pertama, Bu Woro, ada masalah apa Bu Woro? Bu, jadi saya kan sekarang wali kelas 6. Ya, wali kelas 6 yang periode tahun ini itu tergolong itu Bu. Jadi berbeda dengan alumni yang kemarin itu. Jadi ini tergolong pasif. Ketika saya masuk pertama itu saya ke beberapa pertanyaan gitu. Kadang ada yang dia aja, padahal saya cuma gimana
pada diri saya, jadi kadang bingung. Kemudian saya untuk anak papan tulis itu kalau disuruh itu tidak mau ada motivasi dalam dirinya mau menjawab inisiatif. Iya, jadi seperti itu. Jadi tergolong pasif lah intinya seperti itu dia. Jadi setelah Bu Woro amati, ini anak diajak ngobrol kok hanya gurunya satu arah saja, ya, ada komunikasi dua arah seperti itu ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari permasalahannya Bu Woro ini, sebenarnya nanti hasil akhirnya tujuannya Bu Woro dari percakapan kita nanti yang diinginkan oleh Bu Woro seperti apa? Jadi saya ingin menemukan atau mencari solusi agar siswa yang pasif ini bisa lebih aktif itu kemudian. Jadi saya bisa menemukan strategi yang tepat gitu agar meningkatkan keaktifan siswa. Oke, sehingga kalau aktif kan tujuan pembelajaran akan tercapai gitu. Berarti Bu Woro ingin anak-anak di dalam kelasnya Bu Woro itu aktif dan termotivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kebanyakan siswanya itu pasif itu berapa persen kira-kira Bu Woro? Kalau pasif hampir 100%. 100% ya? Enggak sih, 70%. 70%. Iya, cukup besar ya. Terlalu banyak semua masih ada satu dua ya yang iya masih ada yang aktif beberapa anak sih. 70% lah. Bu Woro. Kalau menurut Bu Woro itu kira-kira penyebab anak-anak pasif itu apa? Kalau menurut saya memang anak-anak itu karakternya memang pendiam daripada yang ingin tahu gitu. Selain pendiam, ini kan gara-gara efek COVID kemarin tuh. Jadi anak-anak itu cenderung sering main gadget. Jadi interaksi dengan orang lain itu kurang, gitu. Cenderung introvert gitu loh. Jadi kalau kita tanya atau kita ajak bicara itu kurang respon. Itu menurut saya seperti banyak gadget gitu. Jadi tadi karena mungkin karakter si anak, karena faktor COVID dan juga karena banyak main gadget ya, seperti itu. Lalu yang anak-anak yang dikatakan anak aktif itu yang bagaimana menurut Bu Woro? Saya sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bu. Jadi anak-anak saya itu siswa yang di kelas 6 ini saya minta saya inginkan itu yang merespon pertanyaan dari saya, kemudian dengan motivasi di dalam dirinya ingin berpendapat atau dalam presentasi itu aktif gitu loh. Kalaupun menjawab pertanyaan atau menuliskan jawaban di papan tulis itu mau dengan dirinya tanpa disuruh. Seperti itu tadi. Iya. Jadi kalau Bu Woro memerintah apa tanpa harus diobrak-obrak istilahnya seperti itu, dia mengajukan dengan sendirinya seperti itu yang siswa yang kalau dilihat dari skalanya ya Bu, ini masalah keaktifan siswa di kelasnya Bu Woro dari skala 1 sampai dengan 10, dengan angka 1 itu sangat tidak aktif atau sangat pasif dan angka 10 itu aktif. Itu berada di level mana? Kalau anak-anak sekarang itu ada di level 5 Bu. Jadi sangat perlu dimotivasi. Iya. Oke. Nanti semoga setelah kegiatan ini nanti bisa meningkat ya Bu Woro ya, tidak hanya ada di level 5. Kira-kira untuk meningkatkan Bu Woro ingin meningkatkan levelnya apa tidak kira-kira? Oke, ya kelihatan Bu Woro data positif pasti. Kira-kira strategi apa Bu Woro untuk meningkatkan anak itu nanti? Karena itu saya berefleksi diri ya. Awalnya saya belum menggunakan media pembelajaran. Rencana saya itu saya ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik agar mereka itu lebih antusias gitu dalam pembelajaran gitu. Berarti Bu Woro ingin membuat media pembelajaran agar menarik siswa agar lebih aktif seperti itu. Selain media pembelajaran, apa yang bisa dilakukan Bu Woro? Apalagi ya Bu. Karena ini masih awal tahun ya, awal tahun pelajaran. Saya akan merancang asesmen diagnostik dulu. Jadi saya bisa memetakan kebutuhan belajar mereka. Apakah mereka itu merupakan tipe belajar yang audio atau visual ataupun kinestetik gitu Bu. Jadi Bu Woro ingin melakukan asesmen dulu ya, asesmen belajar dulu. Lalu apa langkah selanjutnya setelah melakukan
asesmen Bu Woro? Nah itu setelah melakukan asesmen, saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain berdiferensiasi, nanti saya akan menyisipkan atau mengintegrasikan dengan pembelajaran bersosio emosional. Jadi di situ kan ada mindfulness dan ada beberapa icebreaker, itu kan bisa mengasihkan siswa gitu. Ya, sangat bagus sekali ya. Ini programnya Bu Woro, aksinya itu kayak aksi nyata gitu ya Bu Woro ya. Aksi nyata itu. Iya, nanti mulai dari melakukan asesmen, Iya. pembelajaran berdiferensiasi, lalu memasukkan KSE ya, Iya, kompetensi sosial emosional ke anak-anak untuk mencapai apa itu tujuan pembelajaran yang jelasnya ingin Bu Woro capai ya. Bagus sekali itu rencananya itu. Terima kasih Lalu siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Woro? Dalam aksi nyata ini Ya, dalam aksi ini saya pasti memerlukan bantuan atau keterlibatan dari beberapa pihak. Yang pertama ada teman rekan sejawat saya yang mengajar di kelas 6 kelas 6B. Saya kan di kelas 6 ya, kelas 6B. Kemudian ada juga saya memerlukan bantuan dari kepala sekolah gitu. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan aksi nyata? Karena hari ini adalah hari apa ya Bu? Hari Jumat ya Bu. Hari ini adalah hari Jumat. Saya besok hari Sabtu saya akan merencanakan asesmen diagnostik. Kemudian hari Senin saya akan membagikan asesmen diagnostik tersebut. Setelah ada hasilnya, saya analisis bersama teman. Kemudian setelah analisisnya jadi, saya akan merancang pembelajaran diferensiasi. Itu tentunya berkolaborasi juga dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Saya minta apa masukannya seperti itu. Ya. Kalau sudah oke rencananya tuh, jadi kita minggu depannya mungkin baru saya melaksanakan prepare media atau sumber belajar yang bagus sekali. Itu seperti komitmennya Bu Woro ya, Iya. menjadi komitmen Bu Woro juga Ya, ya tadi. Oh iya, bagus Bu Woro. Lalu dari hasil percakapan kita ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Apakah tujuan dari awal Bu Woro tadi itu kira-kira dengan rencana tadi apakah tercapai atau bagaimana disimpulkan? Oh iya, terima kasih kesempatannya. Jadi dari proses coaching ini saya menemukan strategi yang tepat untuk mengaktifkan siswa, untuk meningkatkan keaktifan siswa yang tadinya pasif. Saya jadi terinspirasi gitu menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi. Tapi sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi dan bersosial emosional tadi, saya akan merancang dulu asesmen diagnostiknya, kemudian membagikannya kepada siswa, menganalisis dan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu tadi. Bagus sekali. Sepertinya kita sudah di ujung acara di akhir perbincangan Oh, ini. iya. Saya berdoa semoga apa yang menjadi angan-angan dan rencana Bu Woro dapat terlaksana dengan baik ya Bu Woro ya. Nanti saya juga berterima kasih tadi Bu Woro memberikan inspirasi juga kepada saya juga. hasil bincang-bincang kita itu. Lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bu Woro dalam bincang. Terasa ya Bu Iya. Kok sudah Kita sore masih saja ngobrol, ya, iya. masih ngobrol jadi tak Iya, terasa oke. waktu begitu berjalan dengan Oke, cepat. semoga sukses dengan aksinya. Terima kasih apresiasinya dan berkat Budian, jadi saya menjadi bisa mencari Ya, Bu Woro juga sangat bersemangat lagi menemukan ide-ide baru tadi saya terima lihat. kasih Bu. Saya tak waktunya lagi ya Bu. Oh iya, Minggu depan. nanti bisa WA ya. Iya, jadi setelah saya melakukan aksi nanti saya akan berkonsultasi. Oke, nanti saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Woro ya. Iya, Hasilnya siap. nanti kalau perlu di video, nanti biar saya lihat. Oh siap, nanti saya kasih link drive-nya. Iya, oke. Terima kasih ya Bu Woro. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kemudian tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya? Sudah, alhamdulillah sudah selesai Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana kegiatan coaching hari ini Bu? Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini luar biasa Ibu. Oh luar biasa. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjadi coach bagi kunci Ibu? Saya lega Ibu karena bisa membantu si Kuci tadi dengan masalahnya. Untuk menemukan sebuah solusi ya. Baik, setelah melakukan kegiatan coaching, saya
dari sedikit pertanyaan nanti silakan jawab ya. Bagaimana Ibu menilai kegiatan proses kucing hari ini? Nah, proses kucing hari ini itu berjalan sangat baik Ibu dan sangat lancar seperti itu. Sangat baik dan sangat lancar. Lalu apa yang membuat Ibu mengatakan demikian Ibu? Karena dilihat dari apa itu proses kucing sendiri ya Ibu. Tadi saya sudah melewati alur tirta. Dengan alur tirta tersebut nampak bahwa si kucing tadi menemukan apa itu solusi dari permasalahannya dia sendiri. Ada ide-ide baru, ada gagasan-gagasan baru yang dia kembangkan sendiri. Oke, luar biasa ya. Boleh saya memberikan penilaian terhadap pengamatan saya ya Ibu ya? Oke, jadi dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Ibu juga sudah melaksanakan alur tirta secara runtut dengan baik. Kemudian Kuci juga menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari kegiatan kucing dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kucing. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Siap Bu. Apa rencana tindak lanjut dari kegiatan kucing hari ini Ibu? Tindak lanjut saya adalah setelah kucing ini saya juga akan mempersilahkan untuk rekan-rekan lain jika ingin memiliki masalah nanti bisa sharing dengan saya. Dengan begitu saya bisa mengembangkan potensi-potensi diri saya sendiri, terutama dalam apa itu prinsip coaching maupun kompetensi inti coaching. Saya akan lebih menguasai kalau saya punya praktek itu sebenarnya. Oke, luar biasa Ibu. Baik, nanti hasil supervisi ini akan saya catat di form supervisi akademik seperti itu ya Ibu. Baik, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan kucing hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain dan membawa perubahan yang baik untuk pendidikan di Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Itu saja Ibu, saya pamit diri terima dari kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Woro, selamat siang. Tampaknya panjenengan hari ini berbahagia. Iya, hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini saya akan melaksanakan praktek kucing. Oh ya, sebelum melaksanakan proses coaching ya nanti kita akan berdiskusi dulu. Oke, jadi saya sebagai supervisor akan mengamati beberapa hal. Yang pertama itu jenengan apakah sudah melaksanakan prinsip coaching, kemudian apakah jenengan sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu, ya Bu. Ya, bagaimana? Siap toh? Ya, Oke. siap. Itu yang pertama, dalam proses coaching nanti, panjenengan itu ya, ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Rencana saya ingin mengembangkan kompetensi dengan kehadiran penuh. Artinya saya itu benar-benar bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh kucing. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya nanti mengarahkan kucing ini untuk menemukan sebuah solusi dalam menangani permasalahan. Ada lagi Bu? Tidak, itu saja. Jadi jenengan ingin memaksimalkan kompetensi di mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke, bagian mana yang ingin saya amati lebih detail gitu Bu? Bagian yang mana dari ketiganya itu? Dari ketiganya itu saya ingin jenengan mengamati pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Artinya nanti saya bisa mengarahkan kucing itu untuk menggali semua potensi yang ada, kemudian menemukan sebuah solusi. Oh, jadi pertanyaan yang berbobot ya Bu, tujuannya untuk menggali potensi yang ada di dalam coaching. Iya. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang kita kembangkan hari ini? Jadi menurut saya penilaian yang harus saya kembangkan terutama dalam melaksanakan alur tirta, karena alur tirta ini
membantu Puci untuk menemukan, misalnya mengidentifikasi, kemudian mencari tujuannya, kemudian merencanakan sebuah aksi. Selanjutnya Puci ini bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Oke, jadi yang ingin dikembangkan adalah percakapan yang sesuai dengan alur cerita. Ini jenengan ingin mendalami lagi gitu ya, Bu. Oke, sebagai penutup pertanyaannya, apa harapannya dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapannya nanti Puci bisa dengan sendirinya menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, kemudian beliau melaksanakan aksinya di dalam kelas. Selanjutnya mereka bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang sudah ditetapkan. Oke, jadi ini dikembangkan adalah bagaimana si coach itu tadi bisa menggali potensinya gitu, berdasarkan percakapan yang sesuai dengan alur cerita tadi, gitu. Itu saja pra observasi yang kita lakukan. Nanti kita sambungkan lagi ke percakapan selanjutnya, obrolan-obrolan lagi di pasca observasi. Gitu. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Alhamdulillah sehat. Sepertinya Ibu ada yang ingin disampaikan kepada saya, Bu. Oke Bu Ani, saya pengen ngobrol tentang pembelajaran di kelas saya Bu Ani. Ada masalah. Masalahnya? Kira-kira apa Bu masalahnya? Masalahnya itu anak-anak itu kurang aktif Bu Ani dalam pembelajaran saya itu. Kurang aktif ya Bu dalam pembelajaran. Seperti apa ya Bu? Seperti waktu saya mengajar itu sepertinya kayak kurang antusias, anak-anak juga kehadirannya itu juga kurang penuh, seperti itu Bu Ani. Berarti ada dua ya Bu ya? Iya. Kehadirannya dan partisipasinya kurang aktif. Iya. Kira-kira mengapa Ibu menceritakan masalah tersebut pada saya? Kira-kira ada tujuannya ya Bu ya? Iya. Tujuan saya nanti setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Ani itu saya bisa meningkatkan motivasi anak-anak agar lebih aktif itu loh. Berarti Ibu ingin anak-anak nanti lebih aktif dalam pembelajaran. Berarti ukuran keberhasilannya nanti seperti apa? Ukuran keberhasilannya nanti anak-anak nanti jika di dalam kelas saya itu kehadirannya bisa penuh. Yang kedua, ketika saya mengajar itu juga ada imbal baliknya seperti itu, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tercapai Bu Ani. Ya, berarti Ibu ingin tujuan pembelajarannya tercapai. Ya. Lalu Ibu itu sudah mencoba untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Yang sudah saya lakukan adalah sebenarnya saya itu sudah merancang pembelajaran Bu, malam harinya itu seperti apa itu sudah saya rancang. Lalu di dalam kelas juga sudah saya laksanakan. Apa mungkin metodenya ya Bu ya yang kurang menarik ya Bu? Baik Ibu Dian, kira-kira rencananya Ibu ingin menaikkan ke skala berapa? Paling enggak ya skala 8 itu Bu. 8 ya. Oke. Kemudian strateginya apa Bu untuk mencapai tujuan ini? Sepertinya saya harus membuat media pembelajaran Bu, sama strategi mengajar saya. Media pembelajaran seperti apa Bu yang Ibu harapkan? Media pembelajaran yang konkret Bu, karena kelas saya kan masih kelas rendah. Mungkin kemarin saya belum menghadirkan media pembelajaran itu sehingga anak-anak pasif mungkin bingung ya Bu. Berarti nanti strateginya menggunakan benda-benda yang konkret seperti itu ya Bu. Baik. Kira-kira Ibu akan melakukan strategi ini kapan Bu? Secepatnya Bu Ani, mungkin dalam minggu ini. Berarti Ibu akan mencoba strategi ini di minggu-minggu ini. Baik. Kemudian misalnya dalam melakukan strategi ini ada kendala, apa yang akan Ibu lakukan? Misalnya nanti ada kendala, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat Bu Ani. Karena teman sejawat saya itu sepertinya kok sering membuat media-media pembelajaran. Saya mungkin akan belajar dari teman sejawat untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi nanti akan kolaborasi ya berarti betul dalam membuat sebuah media pembelajaran luar biasa. Kira-kira nanti ada yang diprioritaskan siswa yang
Bagaimana? Siswa yang saya prioritaskan, siswa yang memang tidak aktif itu tadi, yang masif itu, terus belum mampu itu yang menjadi prioritas saya tadi Bu. Siswa yang kurang aktif ya Iya. Bu. Lalu komitmen untuk mencapai rencana aksi ini seperti apa Bu? Komitmen saya adalah nanti saya akan membuat rencana apa itu tidak lanjut Bu Ani. Nanti seperti apa itu akan saya buat rencananya, nanti saya laksanakan dan saya evaluasi seperti itu. Luar biasa. Jadi perlu adanya sebuah evaluasi. Iya, Baik, Ibu. Dari diskusi kita hari ini apa yang Ibu bisa simpulkan? Yang bisa saya simpulkan adalah ini tadi saya menemukan apa itu teknik-teknik ya Bu Ani ya, setelah ngobrol-ngobrol tadi bahwa mungkin saya kurang dalam penggunaan media dan strateginya Bu Ani yang harus saya ubah. Berarti adanya perubahan Iya. dalam strategi Iya. maupun medianya. Iya, bisa seperti itu. Luar biasa. Agar tujuannya tercapai Bu Ani. Kemudian bagaimana Bu perasaannya setelah kita sharing seperti ini Bu? Gak lega Bu Ani. Iya, ya. Tadi saya sempat bingung ini gimana, tapi setelah ngobrol alhamdulillah lega Bu Ani. Kita sudah punya gambaran rencana Iya. aksinya seperti itu ya Bu. Iya. Semoga apa yang sudah panjenengan rencanakan nanti dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat kepada anak didik panjenengan. Itu ya Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama Bu Dian. Bagaimana Bu Ani? Sudah lega sekarang? Alhamdulillah Oke. sudah lega Bu karena sudah selesai saya dalam melaksanakan proses coaching dengan baik. Tadi kelihatannya proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Ani. Apakah benar? Betul, alhamdulillah lancar, kemudian juga bermakna. Oh iya, lancar dan bermakna. Jadi menurut Ibu penilaian untuk proses coaching tadi seperti apa? Saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, Iya. kemudian saya juga sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Ini sudah diterapkan dengan baik Ibu. Mengapa Bu Ani bisa menilai demikian? Oke, jadi yang pertama saya berusaha untuk mendengarkan kunci dalam menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi. Iya. Kemudian saya juga melontarkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh dalam beliau bercerita, berkeluh kesah. Kemudian saya juga menerapkan prinsip dari coaching. Yang pertama sebagai mitra, kemudian mengasah menggali secara kreatif, kemudian saya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Luar biasa hari ini ya Bu Ani, proses coachingnya sudah lengkap ya. Jenengan sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga diterapkan di dalam percakapan tersebut gitu. Yang tadi saya amati juga demikian Bu Ani, luar biasa pokoknya. Semoga di proses-proses coaching berikutnya akan berjalan lebih lancar lagi gitu ya Bu Ani. Jadi untuk rencana tindak lanjut setelah adanya proses coaching ini bagaimana Bu? Saya akan lebih memahami alur tirta kembali supaya saya dapat menggali apa potensi-potensi yang dimiliki oleh kunci-kunci yang lainnya. Kemudian saya juga akan menerapkan proses coaching dengan rekan sejawat yang lainnya. Oke. Jadi jenengan mulai apa ya? Membuka diri untuk siapa saja yang ingin menjadi coaching oleh Bu Ani sambil memperdalam gitu. Iya. Memperdalam alur tirta kemudian prinsip coaching. Seperti itu Bu Ani. Iya. Luar biasa, itu suatu rencana yang rencana yang bagus menurut saya gitu Bu Ani. Jadi dari hasil pengamatan saya nanti yang panjenengan sudah lakukan dalam proses coaching itu, saya akan mencatatnya di rubrik nilai yang sudah saya terima. Kemudian nanti saya akan menyampaikan kepada Bu Ani hasil-hasilnya gitu Bu Ani. Ya, terima kasih Bu. Semoga nanti di proses coaching berikutnya juga akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang bermakna. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi Bu Ani. Semoga sukses. Amin. Terima kasih, Selamat Bu. siang. Assalamualaikum Bu Oro. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih.
kasih. Hari ini Bu Woro mau melakukan coaching ya hari ini? Iya, dengan Bu Ani. Oh, dengan Bu Ani. Sebelum melakukan coaching itu ada beberapa tahap nggih. Bu Woro, yang pertama adalah ada tahap observasi, lalu ada tahap proses observasi atau supervisinya, lalu pasca observasi. Seperti itu. Ini sebelum Bu Woro melakukan coaching, saya ingin menanyakan dulu beberapa hal. Yang pertama itu kira-kira nanti yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi Ibu saat melakukan coaching nanti apa Ibu kira-kira? Yang pertama itu adalah kehadiran penuh Ibu atau presence. Kemudian saya mendengarkan aktif gitu, mendengarkan aktif dari apa yang dikatakan coach. Kemudian saya juga kalau bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang sudah dilontarkan oleh coach gitu ya. Jadi ketiga kompetensi itu ya Bu ya yang dikembangkan. Kira-kira nanti mana yang ingin saya nilai Bu Woro dari? Ya dari semuanya Bu, dari 3 kompetensi itu saya ingin panjenengan nilai dari semua aspek itu, baik dari kehadiran penuh maupun mendengarkan aktif, ataupun dari mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi nanti ingin dinilai seperti itu ya. Kira-kira nanti yang akan penilaian yang bagaimana yang mungkin bisa mau dikembangkan? Jadi penilaian itu bisa panjenengan lakukan berdasarkan prinsip coaching, yaitu baik dari kemitraan, lalu proses berpikir, dan juga menggali potensi dari coaching itu, dan juga bagaimana alur tirta itu saya laksanakan baik dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab saya melaksanakan coaching gitu Bu. Jadi begitu nggih, penilaian yang akan dilaksanakan adalah tadi Bu Woro mengatakan bahwa prinsip coaching sama alur tirta saya dimaksimalkan nggih. Dan nanti dari harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini yang menjadi harapan Ibu kira-kira apa? Jadi harapannya proses coaching itu akan berjalan lancar. Berdasarkan prinsip coaching tadi, saya bisa membangun kemitraan dengan coach, kemudian saya bisa intinya merendahkan hati gitu Bu, walaupun nanti coach saya itu lebih senior dari saya gitu. Terus menggali potensi yang ada di dalam coach, sehingga bisa coach tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Oke Bu Woro, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Nanti saya juga akan mengamati proses coachingnya Bu Woro dengan Bu Ani. Terima kasih Bu. Jangan bosan-bosan loh Bu. Assalamualaikum Bu Woro. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat datang di ruangan saya. Ibu. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, dari aura bahagia sepertinya. Atau bersedih? Sebenarnya saya ada ini yang saya sampaikan kepada. Gitu ya. Jadi hari ini Bu Ani itu kesini pasti ada permasalahannya. Jadi kira-kira permasalahannya apa ya? Jadi saya itu punya masalah di dalam pembelajaran. Di kelas 7A itu kan ada 30 siswa itu. Kemudian 15 di antaranya itu sudah aktif dalam belajar. Tapi yang 15 di antaranya ini masih pasif dalam belajar. Jadi mereka masih kalau tidak saya menjelaskan dia diam. Seperti itu. Jadi kurang bersemangat dalam belajar. Jadi di kelas 7A yang Bu Ani ajar itu 50% sudah aktif dalam pembelajaran, sudah antusias. Kemudian yang 50% masih perlu dimotivasi untuk kemauan belajarnya gitu. Mungkin sudah ada upaya apa gitu Bu Ani untuk mengatasi itu sebelumnya? Jadi saya berupaya membuat sebuah PowerPoint Bu. Jadi saya jelaskan menggunakan PowerPoint. Harapannya anak-anak itu kan mau menulis semua materinya. Ternyata aja masih belum maksimal juga Bu. Berarti memang belum maksimal ya. Dari keaktifan siswa itu kan ada skalanya ya Bu ya.
dari keaktifan siswa. Kalau di kelasnya Bu Ani itu keaktifan siswanya skalanya berapa sudah? Saya kira masih di skala 5. Oh, dari 1 sampai 10 masih skala 5. Iya. Kemudian bagaimana sih Bu menurut panjenengan itu di skala berapa ya idealnya keaktifan siswa itu? Saya itu berencana anak-anak bisa aktif di skala 8. Di skala 8 bisa lebih seperti itu. Untuk meningkatkan skala 8 tersebut, Bu Ani, panjenengan kan punya trik-trik atau strategi yang ampuh gitu ya. Jadi menurut panjenengan itu strategi apa yang bisa untuk meningkatkan keaktifan siswa? Jadi saya punya pemikiran bahwa nanti itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi kan saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik Bu. Iya. Kemudian setelah saya asesmen itu ternyata anak-anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka video, ada yang suka gambar, ada juga yang suka praktek. Nah, saya berupaya untuk bisa mengcover semua gaya belajar anak-anak ini. Bagus sekali ya. Jadi siswa itu memang punya kebutuhan yang berbeda, gitu. Jadi menurut panjenengan tadi yang sedang utarakan ada tipe belajar yang visual gitu, audio, kemudian estetik gitu ya. Panjenengan jadi panjenengan akan memetakan dulu kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasi. Apa hanya seperti itu saja Bu Ani yang panjenengan lakukan atau ada cara lain atau lanjutan dari cara itu? Jadi nanti ada kelanjutannya Bu. Jadi nanti saya akan melaksanakan berdiferensiasi proses dulu. Jadi secara proses saya akan mendekati anak-anak yang istilahnya masih pasif. Saya dekati dulu, kemudian nanti akan saya bentuk kelompok, artinya campuran. Ada siswa yang aktif, ada juga siswa yang pasif. Jadi saya buat kelompok sehingga mereka bisa belajar, bisa sharing bersama. Kemudian nanti saya juga akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Nanti kontennya akan saya buat berbeda supaya anak-anak semakin tertarik karena kan setiap kelompok kontennya berbeda. Nah nanti di akhir saya itu berencana ada produk yang berbeda. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan dia, keinginan dia, misalnya menggunakan mind mapping kah, atau mungkin video seperti itu. Jadi panjenengan akan melakukan beberapa diferensiasi baik konten maupun proses itu. Ada lagi mungkin yang akan dilakukan lagi atau sudah atau bagaimana? Nanti saya juga berencana berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Ada Pak Yayan, ada Pak Bram. Beliau ini ahli sekali dalam teknologi. Nanti saya berencana akan menggunakan aplikasi Canva dalam membuat video atau membuat PowerPoint. Jadi supaya lebih menarik, lebih bagus lagi. Kayaknya rencananya luar biasa Bu Ani. Jadi panjenengan akan berkolaborasi dengan istilahnya rekan sejawat yang mempunyai kompetensi dalam bidang IT sehingga bersama-sama akan memaksimalkan potensi dari siswa yang pasif tadi menjadi lebih aktif seperti itu. Ada rencana kapan nih Bu yang akan melakukan aksi itu? Rencananya hari Senin ini Bu. Hari Senin ketika pembelajaran PPKN kelas 7A akan saya lakukan aksi ini. Gitu ya. Jadi direncanakan terlebih dahulu atau langsung melakukan aksinya? Direncanakan. Ini kan masih hari Jumat, jadi hari Sabtu saya rencanakan, Senin saya eksekusi. Dalam merencanakan itu apa perlu berkolaborasi lagi atau bagaimana? Dalam perencanaan ini saya berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Artinya nanti saya juga memakai sarana prasarana, kemudian LCD seperti itu. Jadi saya harus komunikasi dulu, kemudian dengan bapak ibu guru yang lainnya, karena kan ini terbatas juga LCD-nya, jadi supaya bisa bergantian. Jadi harus ada komunikasi agar semua pembelajaran nanti di hari Senin itu akan berjalan lancar. Jadi sebelumnya harus ada komunikasi yang banyak sekali luar biasa. Kalau seandainya saya bilang seandainya di hari Senin tersebut ada kendala, entah itu kendala dari apapun itu, ya bagaimana panjenengan bisa mengatasi kendala tersebut? Jadi misalnya ada kendala, saya sudah merencanakan adanya plan B. Jadi misalnya LCD-nya itu dipakai, maka nanti saya akan menggunakan ruang AVA. Jadi di ruang AVA ini sudah dilengkapi dengan LCD. Jadi ketika LCD-nya sudah habis, kita bisa menggunakan ruang pertemuan seperti itu. Jadi
ada plan B ya Bu, bagus sekali. Jadi nanti kalau kemungkinan ada mati lampu atau bagaimana, panjenengan sudah bisa melakukan hal lain atau plan B itu tadi. Bagaimana komitmen panjenengan terhadap rencana ini? Jadi saya berkomitmen mengajak anak-anak untuk dapat belajar secara aktif, kemudian memberikan pembelajaran yang bermakna, sehingga mereka itu akan merasa senang, nyaman dalam belajar. Oke, jadi komitmennya sudah bagus ya Bu. Jadi hari ini kan kita ngobrol-ngobrol santainya, jadi ada maknanya gitu ya. Kira-kira panjenengan apa yang dapat jenengan simpulkan dari obrolan santai kita beberapa menit ini? Jadi saya itu menyimpulkan masalah yang saya hadapi tentang anak yang pasif ini. Kemudian saya melakukan sebuah rencana untuk bagaimana siswa ini bisa aktif dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari rencana ini akan saya tuangkan di aksi nyata saya di hari Senin. Kemudian nanti akan saya evaluasi. Nanti saya akan diskusi lagi dengan Ibu ya tentang pelaksanaan. Jadi nanti kita setelah panjenengan melakukan aksi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Ani dan kita saling sharing gitu ya Bu Ani. Jadi menurut saya itu rencananya sudah bagus, baik dari merencanakan diferensiasi, kemudian melaksanakan gitu, dan lalu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih banyak Ibu yang sudah membimbing saya dalam menemukan. Nggak terasa sudah beberapa menit ya kita sudah akhir sesi obrolan ya Bu ya. Jam pulang. Jam pulang ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya sama-sama menemukan sebuah solusi. Oke. Harapannya nanti saya bisa melaksanakan aksi ini dengan baik. Saya jadi tidak sabar untuk menunggu cerita dari pasca jenengan melakukan aksi tersebut, nanti cerita-cerita lagi. Kita janjian lagi. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Tadi proses coachingnya bagaimana Bu Woro? Luar biasa, kemudian jadi proses coaching saya bisa membuat sebagai coach itu sudah berjalan lancar. Seperti itu ya. Apa yang membuat Bu Woro mengatakan bahwa coaching hari ini bisa berjalan lancar dan luar biasa? Oh iya, jadi hari ini saya bisa menerapkan proses menerapkan proses coaching dengan menggunakan prinsip coaching ya, yaitu baik kemitraan, kemudian proses berpikir, dan juga bisa memaksimalkan potensi dari coaching saya. Selain itu saya juga bisa menerapkan alur tirta di dalam percakapan coaching saya dengan baik. Oke Bu Woro, tadi memang selama saya melakukan pengamatan Bu Woro, izinkan saya menyampaikan hasil data yang telah saya amati tadi. Memang tadi saya lihat itu Bu Woro sudah sangat cakap dalam mempelajari kompetensi inti, tadi sudah nampak semua. Alhamdulillah. Bu Woro tadi kelihatan dengan penuh kehadiran penuh ya, menyapa dengan penuh semangat seperti itu. Lalu juga menjadi pendengar yang aktif, saya lihat seperti itu. Lalu mengajukan pertanyaannya juga berbobot. Karena tadi saya lihat itu si coachingnya juga menemukan potensi dalam dirinya itu tadi berkembang sepertinya seperti itu. Selamat Bu Woro sudah melaksanakan menguasai kompetensi inti. Juga tadi saya lihat itu prinsip coachingnya itu berdasarkan data yang saya amati. Itu juga Bu Woro seperti menerapkan kemitraan dengan beliaunya. Juga ada proses berpikir kreatif tadi dari si coaching maupun dari pertanyaan yang Bu Woro sampaikan tadi juga menggiring beliaunya ke arah mengembangkan potensi diri. Juga sudah sehingga memaksimalkan potensi dari si coaching. Saya lihat juga alur tirta itu juga berjalan dengan bagus dan lancar seperti itu. Mungkin lain kali bisa lebih dikembangkan lagi. Siap. Baik hari ini. Kembali lagi nih. Belum ada apa-apanya. Tapi sudah bagus ini tadi. Lalu dari setelah melakukan coaching ini kira-kira tindak lanjutnya Bu Woro apa? Kalau menurut Bu Dian itu sudah bagus. Kalau menurut saya kok masih ingin memaksimalkan prinsip coaching lagi ya. Jadi saya merasa ingin melakukan praktek-praktek lain gitu. Jadi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat atau dengan siapapun itu, dengan siswa atau dengan wali murid itu saya ingin
penerapan coaching ini gitu. Jadi bisa memaksimalkan lagi prinsip coaching dan mendalami alutsista gitu. Bagus sekali itu Bu Woro ya. Jadi tindak lanjut dari coaching hari ini Bu Woro ingin mempraktekkan lagi. Iya, baik itu terkait jawab wali murid maupun siswa. Oh iya untuk itu ya, untuk melatih kemampuan saya dalam menguasai kompetensi iya, dan siap, prinsip tadi. Iya. Sangat semangat sekali Iya. Bu Woro. Bismillah pokoknya. Nanti hasil dari diskusi kita ini, hasil dari data yang saya dapat akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu Woro sebagai data. Terima kasih. Portfolionya menjadi juga. Jadi Bu Woro hasilnya nanti bisa saya sampaikan juga ke Bu Woro juga. Saya minta umpan adiknya juga. Terima kasih. Semoga sukses ya Bu Woro. Terima kasih Bu atas supervisinya. Ya, maaf bila ada kesalahan. tidak ada yang salah. Sudah hebat sekali Bu Woro ini.